Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk serta kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kitab Lubbul Hadis karangan Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar As-Sayuti. Dan lagi kita baca kitab Tanqihul Qaul, yaitu syarahnya dari kitab Lubbul Hadis, yaitu karangan Al-Alim Al-Alama Al-Imam Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Salam dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan li mu'allifihima Kitab Lubbul Hadis wa Tanqihul Qaul wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa kiram wal jimrusul jam-jam Allah jami auliya Allah jami syuhada was salihin wal jami arwahi asatidina masyayikhina wal arwahi abadi mahatina wa jaddan wa jaddatina wa amina wa ammatina wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu'i. Bermula ini bab yang ke-6 pada menerangkan masalah keutamaan wudu. Bab menerangkan masalah keutamaan atau keistimewaan wudu. Kita baca juga dalam kitab Tanqihul Qaulnya. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu'i. Bab yang ke-6 pada menerangkan masalah keutamaan wudu. Ruya diriwayatkan hadis an ad-Dhahhak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari ad-Dhahhak dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah taala anhu, dari Abi Hurairah annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, wala imra'atin, dan tidak ada seorang perempuan, tawadda'a, dia berwudu, fa ahsana wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, dia sempurnakan wudunya, summa qara'a ba'dahu, kemudian dia membaca setelah berwudu, inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhiriha, sampai akhirnya, sampai habisnya surah inna anzalna, dibaca sampai habis dari awal bismillahirrahmanirrahim
inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'atu darajatin illa terkecuali seseorang setelah berwudu lalu dia membaca surah Al-Qadar sampai akhir, sampai habis, membaca inna anzalna sampai habis, faedahnya a'tahullahu ta'ala bikulli harfin minha, niscaya mengasih kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiap-tiap huruf daripada surah Al-Qadar yang dibacanya, daripada inna anzalna sampai habis yang dibacanya, yaitu mi'atu darajatin 100 derajat. Jadi kalau kita berwudu, setelah berwudu lalu kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai habis, nah itu faedahnya tiap-tiap huruf daripada surah Al-Qadar, surah inna anzalna tadi, tiap-tiap hurufnya itu dikasih kepada kita 100 derajat. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatarat min wudu'ihi malakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada tiap-tiap titisan yang telah menitis oleh tiap-tiap titisan daripada wudunya malakan seorang malaikat. Jadi kita berwudu, setiap titisan air yang kita berwudu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat. Berapa titis, dari membasuh muka sampai basuh dua tangan, mengusap kepala, telinga, membasuh kedua kaki, berapa titis jumlahnya itu semuanya. Setiap titisan airnya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang malaikat. Yastaghfiru lahu, malaikat itu memintakan ampun lahu kepada seseorang yang berwudu dan setelah berwudu membaca surah inna anzalna sampai habis tadi. Dipintakan ampun oleh malaikat ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Enggak mudah-mudah, sampai hari kiamat malaikat memintakan ampun kepada seseorang yang berwudu. Setelah berwudu dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. Itu setiap titisan wudu tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang malaikat, dan malaikat itu memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Jadi jangan lupa, kalau setelah berwudu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. Wudunya sempurnakan syarat dan rukunnya dan adab-adabnya sempurnakan. Setelah itu nah baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. Kaza semakin itu juga fi Riyadhis Shalihin, menurut di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah nanti kita bacakan juga ini kitab Riyadhus Shalihin ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi kita, man tawadda'a lis-shalah, barang siapa berwudu oleh seseorang karena mau sembahyang, fa ahsanal wudu'a, maka membaguskan seseorang akan wudunya, dibaguskannya wudunya. Seperti apa dia membaguskan?
bi an ra'a syurutahu, dengan bahwasanya memelihara, menyempurnakan oleh seseorang yang berwudu syurutahu, akan syarat-syaratnya, akan syarat-syarat wudunya disempurnakannya. Wa furudahu, dan fardu-fardu wudunya disempurnakannya. Wa adabahu, dan adab-adab berwudu, etika berwudu disempurnakannya. Nah, kalau seseorang berwudu hendak sembahyang lalu disempurnakannya wudunya, syarat-syaratnya, fardu-fardunya disempurnakan, adab-adabnya disempurnakan. Summa qama, kemudian seseorang tadi berdiri. Wasalla, kemudian seseorang tadi sembahyang. Faidahnya kafarallahu junubahu, niscaya menghapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala junubahu, akan dosa-dosanya, Dosa-dosa seperti apa? Di sini diterangkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, wal muradu as-saghir. Yang dimaksud dosa-dosanya itu adalah as-saghir, as-saghair, yaitu dosanya yang kecil, dosa yang kecil-kecil. Nah, jadi kafarallahu dzunubahu, niscaya menghapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya yang kecil, ma bainahu wa bainas sholatil ukhra. Nah, ma bainahu wa bainas sholatil ukhra. Ma ma bainahu, ma sembahyang, bainahu, ma bainahu, sesuatu, bainahu antaranya, ma bainahu wa bainas sholatil ukhra, ma sembahyang, bainahu antara itu sembahyang, wa bainas sholatil ukhra, dan antar sembahyang yang lain. Misalnya kita sembahyang zuhur, nah nantinya sembahyang asar. Nah, ini dihapuskan dosa-dosa yang kecil antara sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Misalnya dari sembahyang asar, nah dosa-dosa antara sembahyang asar ke sembahyang maghrib. Misalnya sembahyang maghrib, antara dosa sembahyang maghrib ke sembahyang isya. Misalnya sembahyang isya, antara sembahyang isya dengan sembahyang subuh. Ma bainahu wa bainas sholatil ukhra allati taliha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama, barang siapa tidur, ala wudu'in, atas, dalam keadaan berwudu. Jadi kalau mau tidur berwudu, kalau mau tidur berwudu. Pada rakahul mautu, kemudian menemui kepada seseorang itu kematian, fitilkal lailati, pada itu malam, bahwa indallahi syahidun, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala syahidun, yaitu termasuk orang yang mati syahid. Nah, ini faedahnya nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimu tahiru kas-saibil qaimi,
Bermula seseorang yang tidur yang dalam keadaan suci, berarti tidurnya berwudu. Kasaimil qaimi, yaitu seperti orang yang puasa, al-qaimi ail musalli fil laili, yakni seperti orang yang puasa dan sembahyang di waktu malam. Sama orang yang berpuasa dan sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang witir. Ai fi husul ajri, yakni pada mendapat pahala. Wa ini khatul lifal muqaddaru, dan sekalipun diperbedakan qadarnya. Nah, jadi bagi orang yang tidur yang dalam keadaan suci itu dapat pahalanya seperti orang yang puasa dan di malam harinya dia beribadah malam, sembahyang malam. Jadi kalau mau tidur bagus sunnah berwudu. Kalau mau tidur sunnah berwudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ala tuhrin, barang siapa berwudu oleh seseorang ala tuhrin, atas dalam keadaan suci. Ai maksudnya jaddada wudu'ahu wa huwa ala tuhril wudu'i. Maksudnya memperbarui oleh seseorang akan wudunya dan dia atas suci berwudu. Allazi shalla bihi fardan, yang sembahyang oleh seseorang dengan itu wudu fardan, akan suatu keparduan, aw naflan atau sembahyang sunat. Fa illam yusalli bil wudu'il awal salatan ma fala yustahabu tajdidul wudu. Nah, jadi maksudnya apabila seseorang berwudu atas dalam keadaan suci, kutiba lahu, maka ditulis baginya asyru hasanatin, orang yang mendapat 10 kebaikan. Jadi maksudnya kita berwudu. Nah, berwudu lalu kita ini hendak sholat, lalu berwudu lagi. Nah, jadi wudu yang terdahulu belum batal. Ketika kita mau sholat berwudu lagi. Nah, ini namanya berwudu dalam keadaan suci. Nah, ini faedahnya, kalau kita berwudu dalam keadaan suci, berwudu dalam keadaan sudah berwudu, nah ini mendapat 10 kebaikan ganjarannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ay sahihatan, tidak sah sembahyang, liman la wudu'a lahu, bagi seseorang yang tidak berwudu, lahu, baginya sembahyang. Jadi seseorang yang sembahyang kada berwudu, kada sah sembahyangnya. Tidak sah sembahyang seseorang yang tidak berwudu. Wala wudu'a ay kamilan, dan tidak dihukumkan berwudu yang sempurna, liman lam yudhkuris mallahi alaih, bagi seseorang yang tidak membaca oleh seseorang akan nama Allah atasnya. Jadi seseorang yang berwudu tidak membaca bismillah, berarti wudunya kurang sempurna. Jadi sebelum berwudu sunnah baca bismillah, baru membasuh 2 tapak tangan dan berkumur-kumur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al wudu'u syatrul imani. Al wudu'u bermula wudu itu syatrul imani adalah separuh daripada iman. Nah, di sini diterangkan di dalam syatrul iman ai wa zalika li anal imana yathuru najasatal batini, karena bahwasanya iman itu adalah mensucikan dia, iman itu najasatal batini, akan najis batin. Wal wudu'u yathuru najasatal zahiri, dan wudu itu adalah mensucikan najis zahir. Nah, jadi iman ini merupakan separuh daripada keimanan, karena keimanan adalah mensucikan daripada najis batin dan wudu mensucikan daripada najis zahir. Nah, oleh karena itu dinamakan wudu itu adalah separuh daripada keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i marratun, asal keperduan wudu. Sibghatul wudu'i, asal keperduan wudu itu marratun, satu kali, ay wahidatun fi kulli wudu'in, yakni satu kali dalam tiap-tiap anggota wudu. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, mengusap kepala sekali, basuh kaki, dua kaki sekali. Itu adalah asal keperduan wudu. Paman tawadda'a marrataini, maka barang siapa berwudu dua kali, karena lahu kiflani, kana lahu, niscaya seseorang yang berwudu, kiflani, mendapat dua kali lipat, bikasril kafi kiflani ay dhaifani, mendapat dua kali lipat, minal ajri, daripada pahala. Jadi kalau satu kali membasuh anggota wudu itu adalah asal keperluan wudu. Kalau kita membasuh dua kali, berarti kita mendapat dua kali pahala. Wa man tawadda'a salasan, dan barang siapa berwudu tiga kali, bahwa ail wudu'ul mukarrar salasan, maka yaitu berwudu yang diulang-ulang sampai tiga kali, wudu'ul anbiya min qabli, itu adalah wudunya para nabi-nabi dari sebelum aku, ujar Rasulullah. Wa fil ihya tawadda'a sallallahu alaihi wasallam maratan wa qala hadza wudu'un la yaqbalullahu salata illa bihi. Dan menurut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali, wa qala hadza wudu'un, dan Rasulullah bersabda, ini wudu la yaqbalullahu salata illa bihi, tidak menerima oleh Allah Subhanahu wa taala akan sembahyang kecuali dengan ini sekali. Jadi keparduannya, maksudnya yang sekali itu adalah keparduannya. Wa tawada marrataini, dan Rasul berwudu dua kali. Wa qala, dan Rasul bersabda, man tawada marrataini atau Allah ajarahu marrataini. Dan siapa berwudu dua kali, niscaya memberikan oleh Allah, niscaya memberikan kepadanya oleh Allah taala pahala dua kali lipat.
2 kali ganda. Wa tawadda'a salatan dan barang siapa berwudu 3 kali. Wa qala dan Rasul bersabda, hadza wudu'i, ini adalah wuduku. Wa wudu'ul anbiya'i, dan wudu para nabi-nabi min qabli, dari sebelum aku. Wa wudu'u Khalilur Rahman, dan wudunya Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, ujar Nabi ini. Jadi kalau berwudu 3 kali itu adalah wuduku, ujar Rasulullah, dan itu adalah wudu para nabi-nabi sebelum aku, dan itu adalah wudunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. La yaqbalullahu, tidak menerima oleh Allah Subhanahu wa taala, salata ahadikum, akan sembahyang sekalian salah seorang kamu, idza ahdasa, jika telah berhadas. Jadi kalau kita berwudu lalu berhadas, berkentut atau berak atau kencing, atau kita mengerja pembatal-pembatal yang lainnya, berarti kita dalam keadaan berhadas. Kalau kita sembahyang dalam keadaan berhadas, tidak sah wudunya. Hatta yatawaddaa, sehingga diterima sembahyang kita terlebih dahulu berwudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu ala wudu'i nurun ala nurin. Berwudu atas berwudu itu adalah cahaya di atas cahaya. Nah, ini adalah keistimewaan dalam keadaan ini, keistimewaan berwudu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ini pembelajaran. Cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.